Di hadapan kita ada Pak Anto nih, arsitek nih, arsitek senior dari Bandung. Pak Anto, bagaimana Pak Anto pandangan Bapak tentang arsitek Borobudur kearsitekturan? Ya, kalau Candi Borobudur itu merupakan salah satu aset dari segi pariwisata terkait dengan karya. Sebetulnya itu masuknya antara dua unsur, seni dan teknis. Secara teknis dia berfungsi sebagai tempat beribadat. Peribadatan. Tapi tidak lepas dari di dalamnya terdapat unsur-unsur seni berupa pahatan batu. Kalau ditinjau dari segi dibedakan berdasarkan seni dengan arsitektur, ini sangat kental, sangat berdekatan, di mana arsitektur itu adalah memadukan antara teknis dengan seni. Nah, itu tertuanglah di dalam bangunan Candi Borobudur yang kalau menurut saya Candi Borobudur ini merupakan satu bangunan peribadatan yang salah satu produk dari arsitektur di zaman dahulu. Kalau tidak salah Wangsa Sailendra atau penggagasnya. Nah, itu salah satu bukti. Memang kalau melihat dari sejarahnya, Candi Borobudur itu dulunya katanya berada di tengah danau. Di tengah danau, di mana pada lingkungan sekitarnya merupakan lingkungan perbukitan. Jadi kalau kita melihat dari struktur topografi dari kawasan Candi Borobudur, sepertinya betul bahwa Candi Borobudur dulunya berada di tengah danau, pada bukit, di area perbukitan. Kalau kita melihat dari struktur topografinya. Kemudian Candi Borobudur merupakan satu peninggalan, dan itu pun diakui oleh masyarakat dunia bahwa Candi Borobudur adalah satu keajaiban dunia. Di mana keajaiban dunia ini tidak semua negara ada, sehingga ini sangat berpotensi terhadap aset wisata di Indonesia. Namun informasi yang terakhir yang sering kita dengar adalah di mana Candi Borobudur, untuk masuk ke kawasan Candi Borobudur itu sekarang sudah mahal. Sudah mahal karena dikelola oleh pihak swasta atau pihak yang lain, pihak ketiga, sehingga secara fungsi keagamaan, fasilitas beragama itu masih terpenuhi, namun secara edukasi, karena dengan adanya harga yang cukup tinggi, sehingga edukasinya tidak sampai ke anak-anak yang otomatis dan masyarakat yang berpenghasilan kurang. Untuk konsep kearsitekturan seperti apa tuh, Pak? Kalau konsep kearsitekturan, kalau dilihat dari bentukan, itu di arsitektur menerapkan tiga unsur. Ada kaki, badan, kepala. Itu sama. Di candi, pada umumnya candi itu terdiri dari kaki, kemudian ada badannya, ada kepalanya berupa mahkota. Mahkotanya di Candi Borobudur ini ada stupa yang cukup besar di atasnya. Sedangkan badan itu ada beberapa stupa kecil yang mengelilingi. Termasuk di bagian kaki ini adalah area penerima yang sifatnya lebih lebar, lebih membuka ke arah area publik. Itu fungsi dari kakinya. Untuk arsiteknya, Pak, arsitek itu siapa gitu, atau ada arsiteknya? Kalau untuk arsiteknya, kita sampai sekarang kita belum tahu ya siapa, hanya pencetusnya saja bahwa Wangsa Sailendra itu yang menciptakan atau berkeinginan untuk membangun Candi Borobudur. Seperti halnya Monas, pencetusnya adalah Presiden Soekarno. Cuma
cuman arsiteknya kita belum tahu. Iya, iya. Nah, gitu. Kalau konsepnya itu fungsinya untuk apa, Pak? Konsep terdahulu leluhur kita bikin itu tuh untuk apa tuh? Tempat Fungsi peribadatan. peribadatan. Iya. Oh. Makanya itu terus menerus sampai ke generasi kita sekarang ya difungsikan sebagai tempat peribadatan. Kan ada penamaan tuh, ada Arupadat, Kamadatu, Arupadatu, terus apa lagi tuh? Yang ada 3 itu. Ya, secara konsep terkait dengan filosofi-filosofi yang berlaku di zaman dulu, mungkin itu memang diberlakukan. Misalkan kalau ini kan tempat peribadatan orang Buddha pasti ada kasta-kastanya kan. Nah, mungkin itu yang konsepnya terkait Candi Borobudur. Kan ada yang bagian bawah yang ditutup tuh, Pak. Ya, Ya, itu kan kalau nggak salah di sejarah tuh orang Belanda yang tutup bagian bawahnya ya. Itu kenapa, Pak? Penutupan itu mungkin atas dasar peruntukan yang sepertinya misalkan seperti masjid. Masjid itu ada bagian yang fungsinya sebagai tempat beribadat, memang ada seperti itu. Ini pun mungkin sama. Jadi hanya tertentu yang boleh hal tersebut dimanfaatkan sebagai tempat beribadat. Makanya Belanda mungkin memutuskan itu kita tutup karena mungkin salah satu unsurnya adalah terkait pemberian ajaran-ajaran yang ajaran bertentangan dengan Belanda. Oh, ada relief ya, Pak ya? Ada. Oh, ditutup itu ya? Iya. Kalau dalamnya kira-kira kosong atau masif itu, Pak? Dalamnya Borobudur itu? Kalau masih mungkin tidak ya. Oh. Pasti Ada ruangan? Ada. Bukan. Artinya kalau dibuat kosong, dibuat kosong sepertinya tidak memungkinkan. Oh. Pasti dia masih tumpukan batu-batu. Batu penuh ya? Iya. Nah, seperti secara teknis yang tadi saya sampaikan, ada keterkaitan antara teknis dengan seni. Teknisnya ini susunan batu-batu di Candi Borobudur maupun candi-candi yang lain kan itu ada kuncinya. Iya. Katanya ada kuncinya. Tadi dibilangnya Buddha ya, Pak ya? Berarti itu relief-relief menggambarkan apa, Pak? Kalau Buddha itu memang di dalam stupanya kan ada Sang Buddha Gautamanya. Nah, namun di dalam reliefnya adalah kisah Ramayana dan Sinta itu kan. Nah, yang kaitannya yang menyebarkan agama Buddha itu ya di zaman Ramayana dan Sinta. Berarti dulu leluhur kita Buddha atau gimana? Leluhur kita Buddha ya seperti sekarang aja, Pak. Agama kan ada macam-macam. Nah, kemungkinan pada zaman dahulu yang zaman Wangsa Sailendra agamanya sebagian besar Buddha. Dengan membuat candi. Kenapa Candi Borobudur itu menjadi satu ikon 8 keajaiban dunia. Padahal di Indonesia banyak candi-candi lain. Di India banyak, di Thailand banyak. Tapi kenapa yang muncul adalah Candi Borobudur? Karena merupakan candi terbesar. Jadi konsepnya Buddha itu? Konsepnya konsep Buddha. Kalau konsepnya Buddha berarti orang India pernah ke sini dong? Terdahulu. Saya kurang tahu persis kalau untuk orang India apakah dulu pernah datang ke sini. Tapi kalau merujuk sejarahnya, budayanya orang Indonesia yang beragama Buddha dengan Rama Sinta itu di India juga ada. Sama juga, hampir sama. Saya nggak yakin, Pak, kalau misalkan itu konsepnya Buddha ya. Kan kalau benar itu Buddha berarti pernah ada misionaris atau pendakwa atau orang suci India sana yang Buddha ya ke kita tuh. Tapi kayaknya di sejarah nggak ada tuh, Pak, catatan orang-orang India misionaris yang ke Nusantara tuh. Secara fungsi atau secara keterkaitan apakah
ada misionaris datang dari India ke Indonesia, itu mungkin tidak. Tetapi ada keterkaitan budaya, Pak. Budaya. Ya. Nah, itu saya nggak tahu persis apakah budayanya di waktu di India datang ke penyebarannya sampai dengan di Indonesia itu seperti apa pada zaman dahulu, kita nggak tahu. Iya. Jadi jelas ya teman-teman, Pak Anto ini arsitek, beliau pun meragukan kalau ada misionaris India yang Buddha itu ke Nusantara. Tapi Pak Anto bercerita ada kemiripan budaya. Iya. Nah, sekarang kita balik, Pak. Berarti kan kalau di candi-candi kita kan banyak tuh, Pak. Di India lebih sedikit, bahkan nggak ada gitu ya candi-candi. Di India, waktu saya ke India memang ada beberapa kita lihat candi, tapi tidak sebanyak di Indonesia. Nah, kalau kita balik logika, Pak, kalau gitu mungkinkah leluhur kita yang ke India sana? Kemungkinan juga. Bisa jadi. Ini testimoni teman-teman. Ada kemungkinan menurut arsitek yang senior ini, ada kemungkinan leluhur kita yang ke India. Iya. Benar, Pak Anto. Jadi saya lihat di internet itu di Nalanda, Pak, ada stupa yang namanya Sariputra. Itu jelas membuktikan bahwa leluhur kita lah yang ke sana. Betul. Tapi orang India yang ke sini nggak ada. Iya. Kalau ada pasti namanya ada Sarukan di candi kan. Ya, ini testimoni teman-teman ya. Jadi Pak Anto sendiri pun meragukan. Jadi bisa kita ragukan kalau candi-candi di Nusantara itu sebenarnya leluhur kita yang buat, dan kemungkinan besar juga bukan Buddha ya, Pak. Ya, Salah kaprah aja mungkin. mungkin bisa jadi. Nah, bisa jadi salah kaprah teman-teman. Iya. Hanya memang akhirnya mungkin dirubah lah. Ya. Yang awalnya budaya kemudian dijadikan agama. Oh, gitu. Sehingga difasilitasi. Iya. Difasilitasi bahwa Candi Borobudur yang terdapat di dalamnya stupa Buddha Gautama masukkan sebagai tempat beribadatnya orang Buddha. Iya. Just info Pak Anto ya. Saya selidiki itu ada website namanya kidemang.com. Di situ dia menampilkan seluruh relief di dasar Borobudur yang saat ini tertutup. Nah, di situ dari 160 panel ada tertera 12 kata swarga. Pak, swarga, surga. Nah, swarga itu kalau toh itu Buddha ya, pasti tertulis nirwana atau nibbana. Ya. Jadi itu membuktikan bahwa sebenarnya labeling, saya bilang labeling ya, karena orang masih banyak ragu lah kalau itu Buddha. Tapi jelas-jelas ada 12 teks kata swarga, bukan nirvana. Itu membuktikan benar bahwa Borobudur itu sebenarnya bukan Buddha. Gitu. Terus kemudian lagi reliefnya, Pak. Ya, reliefnya itu ada biku cewek tuh dari Thailand. Dia selidiki tentang relief Borobudur dan biografi Siddhartha Gautama. Dia berkesimpulan hanya 50% Pak yang berkesesuaian dengan Siddhartha Gautama. Terus ada yang bilang juga, Pak, orang duduk sila di Borobudur itu bukan Siddhartha Gautama, tapi itu kontemplasi leluhur Nusantara. Namanya Topo Broto, kontemplasi situ. Jadi ada kemungkinan besar teman-teman ya, testimoni dari Pak Anto itu kalau sebenarnya ada kemungkinan besar, bahkan saya bilang besar, leluhur kita lah yang ke sana, tapi orang India yang ke sini nggak ada. Dan kalau kronologis Buddha masuk ke Indonesia kan 1954, Pak. 1954. Oh iya. Jadi kalau dan konsep ketuhanannya beda. Kalau di Buddha itu kan yang Sang Hyang Adi Buddha itu baru 54. Buddha itu diakui sebagai, kan konsep agama itu kan ada Tuhan, ada kitab, ada nabi. Ya. Ya, kan kalau Buddha yang khusus Siddhartha Gautama nggak ada. Nggak ada apa? Nggak ada konsep ketuhanan. Di Indonesia ada konsep ketuhanan setelah 54. Namanya Sang Hyang Adi Buddha. Itu tidak sama dengan konsep ketuhanan yang dipahami oleh Siddhartha Gautama. Jadi gitu teman-teman ya. Ini testimoni dari arsitek Bandung ini, Pak Anto ini.
luar biasa nih. Jadi beliau arsitek tapi meragukan tentang kesejarahan gitu. Oke, makasih teman-teman, makasih Wanto, Ya, mantap. sama.